Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya Saputra dengan NIM M1B1222071. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012. Tentang Peraturan Pelestarian Jasa Lingkungan, pengelolaan ekosistem hutan harus memperhatikan manfaat ekologis untuk pelestarian nilai jasa lingkungan. Pendekatan ekonomi, panduan pengelolaan berkelanjutan didasarkan pada pendekatan ekonomi, nilai manfaat langsung dan tidak langsung. Perencanaan berkelanjutan, peraturan ini ditetapkan untuk panduan valuasi ekonomi ekosistem hutan. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan utama memberikan panduan valuasi ekonomi ekosistem hutan untuk memahami nilai penting fungsi ekologis dan kehidupan manusia. Ruang lingkup, pendahuluan ekosistem hutan, metode valuasi ekonomi SDALH, tahapan valuasi, kerangka dan prosedur, contoh perhitungan. Manfaat valuasi ekonomi sistem hutan. 1. Identifikasi nilai dan masalah. Mengkuantifikasi nilai penting dan biaya pemanfaatan tidak berkelanjutan termasuk nilai benda dan tak benda. 2. Panduan kebijakan. Memberikan panduan terpadu untuk penentuan arah kebijakan dan akuntabilitas pemanfaatan berkelanjutan. 3. Indikator pemanfaatan berkelanjutan, mengangkat nilai tak benda dan mengaitkan dengan nilai kuantitatif ekonomi untuk indikator yang terarah. 4. Perbaikan standar pengukuran, meningkatkan akurasi penentuan nilai ambang batas pemanfaatan berkelanjutan dan mempertimbangkan berbagai faktor. Ekosistem hutan, pengertian dan karakteristik. Pengertian hutan. Hutan adalah kumpulan tumbuhan berkayu yang menempati daerah luas dengan lebih dari 60% wilayah ditutupi vegetasi pohon. UU Kehutanan Nomor 41 1999 mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem hayati didominasi pepohonan. Karakteristik hutan dibagi berdasarkan fungsi indung, konservasi, produksi, terdiri dari 3 bagian biofisik. 1. Bawah tanah, lantai hutan, atas tanah. Fungsi dan kerusakan ekosistem hutan. Fungsi dan manfaat. Pembentuk humus untuk kesuburan tanah, pengendalian pemanasan global, penyerap dan penyimpan karbon dioksida. Hutan tropika Indonesia bernilai tinggi, seperti kayu, flora dan fauna. Kerusakan ekosistem hutan, penurunan kerapatan pohon atau kerusakan yang menghilangkan hasil hutan dan layanan ekologis. Penyebab ulah manusia, penebangan dan alam kebakaran, kerugian kehilangan produk kayu, non-kayu, erosi, kehilangan unsur hara, penurunan produktivitas, kehilangan air. Metode valuasi ekonomi SDALH. Nilai ekonomi total, menghitung nilai ekonomi total SDALH atau komponen dominan jika ada keterbatasan. Nilai ekonomi kerusakan, menghitung biaya kerusakan berdasarkan dampak lingkungan, perubahan produktivitas atau kualitas. Pendekatan valuasi ekonomi. Pendekatan harga pasar, menggunakan harga pasar sesungguhnya untuk SDA yang diperjualbelikan. Perubahan produktivitas, biaya pengganti, biaya pencegahan. Pendekatan modal manusia, menilai dampak perubahan kualitas SDALH pada modal manusia, kesehatan, pendapatan yang hilang, biaya pengobatan, keaktifan
biaya penggulangan. Pendekatan biaya kesempatan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk melestarikan manfaat, bukan nilai manfaat itu sendiri. Pendekatan harga non-pasar, nilai hedonis, menilai kualitas lingkungan berdasarkan perbedaan harga properti yang dipengaruhi oleh jasa lingkungan. Valuasi kontingensi, biaya mengestimasi nilai ekonomi jasa lingkungan yang memiliki pasar melalui kesediaan membayar dan atau menerima ganti rugi. Biaya perjalanan menggunakan biaya transportasi dan waktu yang dikorbankan wisatawan untuk menilai objek wisata. Benefit transfer, menduga nilai ekonomi SDALH dengan meminjam hasil studi dari tempat lain dengan karakteristik serupa. Contoh perhitungan valuasi: biaya pencegahan revegetasi, biaya revegetasi hutan di Kabupaten A seluas 150 hektar mencapai 900 miliar. Perubahan produktivitas kayu, nilai total kayu di Kabupaten X dan Y, hutan utuh dan rusak diperkirakan 94,25 juta. Sekian hasil PT